Selamat datang di Triday Online. Kali ini kalian ditemani sama Kak Titin, kakak tutor biologi di Bimbel Tridaya. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas materi tentang virus. Nah, waktu kelas 10 awal banget kalian sudah belajar tentang cabang-cabang ilmu biologi kan ya? Salah satunya ada cabang ilmu biologi yang disebut dengan virologi. Dari namanya aja kalian pasti tahu kalau cabang biologi yang satu ini membahas tentang virus. Nah, sekarang kita coba mengenali virus itu apa. Tapi sebelum kakak bahas mengenai struktur, kemudian reproduksinya, kita bahas dulu mengenai sejarah virus ya. Nah, awalnya virus itu ditemukan oleh seorang peneliti yang bernama Adolf Meyer. Dia menemukan pada tumbuhan tembakau ternyata muncul bercak-bercak. Makanya dia bilang tembakau itu mengalami penyakit mozaik. Tapi dia belum tahu jenis patogen yang menyerangnya itu apa. Apakah bakteri, tapi dia memang berasumsi bahwa itu adalah bakteri. Beberapa tahun berikutnya, seorang peneliti bernama Dmitri Ivanovsky, dia menemukan bahwa ternyata makhluk yang menyerang tembakau ini saat disaring pada alat saringan bakteri ternyata dia lolos. Jadi dia berpikir bahwa ini pasti bakteri yang ukurannya sangat kecil. Nah, beberapa tahun berikutnya seorang peneliti bernama Martinus Beijering, dia menemukan bahwa saat dia melakukan ekstraksi dari tembakau yang sudah diserang oleh penyakit mozaik ini, ternyata pas dia suntikan pada tumbuhan tembakau yang lain, daya serang dari patogen ini ternyata tidak berkurang. Maka dia berkesimpulan bahwa patogen yang menyerang tembakau ini adalah patogen yang bisa bereproduksi. Yang keempat, pada tahun 1900-an, seorang peneliti bernama Wendell Stanley menemukan bahwa patogen yang menyerang tembakau tersebut ternyata bisa dikristalkan. Jadi dia berpikir bahwa ini bukan bakteri, tapi ini adalah makhluk lain yang kita kenal dengan virus. Ada kunci 3D-nya nih untuk nama-nama penemu virus. Kunci 3D-nya adalah Aedes menyaring Way. Kepanjangannya, kalau Aer itu untuk Adolf Meyer, kemudian Disky itu untuk Dmitri Ivanovsky, lalu menyaring itu maksa ya untuk Martinus Beijering, dan yang terakhir Way itu untuk Wendell Stanley. Berikutnya kita bahas tentang struktur virus ya. Nah, yang pertama ternyata virus itu kita tidak bisa mengkategorikan sebagai sel. Jadi dia dikatakan sebagai makhluk aseluler. Nah, kenapa kita bilang aseluler? Karena pertama, dia tidak punya membran inti. Pasti dia juga tidak punya membran sel. Kemudian, dia juga tidak memiliki inti sel atau nukleus. Dia pun tidak memiliki cairan sel atau sitoplasma. Dan dia juga tidak memiliki organel-organel sel. Nah, yang dia miliki itu ternyata adalah materi genetik berupa asam nukleat. Asam nukleat yang dia punya ini ternyata hanya satu macam. Jadi dia hanya memiliki DNA saja atau RNA saja. Kemudian karena dia memiliki asam nukleat, maka dia bisa bereproduksi. Hanya saja dia hanya mampu bereproduksi pada makhluk hidup lain. Jadi dia harus hidup secara parasit. Karena dia harus selalu parasit, maka kita sebut parasit obligat. Artinya dia tidak bisa hidup jika dia tidak menumpang. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang salah satu struktur dari virus. Tapi sebelumnya kita coba bahas sedikit ya bentuk-bentuk virus. Jadi ternyata si virus itu bentuknya bermacam-macam. Ada yang bentuknya seperti tabung, atau ada juga yang bulat seperti bola.
Ada juga yang berupa filamen atau benang. Dan ada yang menyerupai huruf T. Nah, salah satu virus yang bentuknya seperti huruf T itu adalah bakteriofag. Kita coba bahas dulu ya struktur bakteriofagnya seperti apa. Nah, jadi tubuh bakteriofag itu sebetulnya terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, ada bagian kepala, kemudian ada bagian leher, dan yang terbawah ini bagian ekor. Nah, di bagian kepalanya ini strukturnya disebut dengan kapsid atau selubung protein. Nah, di dalam kapsid ini kalian bisa menemukan materi genetik. Tadi materi genetiknya kan ada DNA atau RNA. Untuk bakteriofag ini ternyata materi genetik yang dia punya adalah DNA. Kemudian di bagian bawahnya ini kita sebut dengan selubung ekor. Bagian yang paling bawah ada yang disebut dengan plat basal atau papan dasar. Dan yang strukturnya agak meruncing, ini kita sebut dengan jarum penusuk. Nah, yang strukturnya seperti kaki, ini bukan kaki ya, ini kita sebut dengan serabut ekor. Kemudian untuk bagian kapsidnya di sini kan bentuknya segi 6. Nah, ternyata bagian kapsid inilah yang berfungsi sebagai penentu bentuk-bentuk virus tadi. Makanya ada yang seperti tabung, bulat, filamen atau seperti huruf T. Nah, itu tadi struktur dari virus. Kakak review dulu ya sedikit. Jadi yang pertama tadi saat kita bahas tentang struktur virus, ingat virus itu aseluler, kemudian dia hanya memiliki DNA saja atau RNA saja. Dia mampu bereproduksi tapi dia harus menumpang pada makhluk lain atau parasit obligat. Dan satu lagi, virus itu adalah makhluk yang labil karena dia bisa dikatakan sebagai makhluk hidup dan dia juga bisa dikatakan sebagai benda mati. Kenapa? Kalau dia dikatakan makhluk hidup berarti dia bisa bereproduksi, tapi dikatakan benda mati karena tadi ternyata virus itu bisa dikristalkan. Kemudian untuk struktur virusnya, ingat yang bentuknya seperti huruf T itu adalah bakteriofag, artinya virus yang menyerang bakteri. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, nanti kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya ya. Oke, sekarang kakak lanjutkan lagi ya. Tadi kan kita sudah bahas tentang sejarah virus, kemudian struktur virus. Nah, sekarang kita bahas mengenai reproduksi virus. Nah, untuk reproduksi virus ini ada 2 macam daur. Yang kakak bahas pertama adalah daur litik. Nah, kakak akan menyontohkan reproduksi virus yang terjadi pada bakteri. Jadi tadi virus yang menyerang bakteri namanya bakteriofag. Bakteri ini dia memiliki materi genetik berupa DNA. Kita sebut juga DNA pada bakteri ini adalah plasmid. Kemudian dia diserang oleh virus. Virusnya tadi namanya bakteriofag ya, yang menyerang bakteri. Kemudian virus ini pasti punya DNA. Nah, virus ini dia hanya melekat pada dinding dari bakterinya. Dia melekatnya dengan menggunakan serabut yang ada pada tubuh virus ini. Saat dia hanya menempel, itu disebut dengan fase adsorpsi atau disebut juga dengan fase penempelan. Setelah melakukan fase adsorpsi, nanti DNA milik virus akan memasuki tubuh bakteri. Sehingga virus yang di luar sini sudah tidak memiliki materi genetik lagi. Nah, nama fasenya saat DNA virus masuk ke dalam tubuh bakteri ini disebut dengan fase infeksi atau injeksi atau disebut juga dengan fase penetrasi. Nah, tahapan yang berikutnya
Saat DNA virus sudah masuk nih ke dalam tubuh bakteri, maka dia akan mengambil alih fungsi dari DNA bakteri ini. Jadi dia akan melakukan hidrolisis pada DNA bakteri sehingga DNA bakteri itu nampak seperti hancur. DNA milik virusnya juga sama. Nah, di sini terjadi proses hidrolisis dan juga sintesis protein. Makanya fase yang ketiga ini kita sebut dengan fase sintesis dan replikasi. Saat seluruh DNA milik bakteri ini sudah diambil alih oleh virus, nanti dilanjutkanlah ke fase yang berikutnya. Nah, fase yang berikutnya, virus akan membentuk bagian-bagian tubuh virus dengan menggunakan DNA dari bakteri. Jadi dia membuat bagian kepala, kemudian bagian ekor. Tapi di sini dia belum membentuk virus yang utuh. Hanya saja komponen-komponennya di sini sedang disusun. Nah, fase yang ini disebut dengan fase perakitan atau disebut juga dengan fase assembling. Fase yang berikutnya, di sini mulai disusunlah bentuk virus yang utuh sehingga nanti terbentuklah virus dengan kapsidnya, kemudian selubung ekornya. Kemudian virus ini akan melakukan penghancuran pada dinding sel. Penghancurannya dilakukan oleh virus dengan menggunakan enzim. Nama enzimnya adalah lisozim. Nah, kalau lisozim ini menghancurkan dinding sel bakteri, maka nanti virusnya akan keluar sehingga terbentuklah virus-virus baru. Dan dinding sel dari bakterinya pecah. Karena dinding sel dari bakterinya pecah, maka fase yang ini disebut dengan fase lisis atau litik atau pecah. Saat bakterinya sudah pecah dan virus barunya sudah muncul, maka nanti virus ini akan bisa menyerang bakteri yang lainnya dan berulang lagi seperti itu. Nah, inilah tadi daur litik. Ada kunci 3D-nya nih untuk menghafal tahapan-tahapan yang terjadi pada daur litik ini. Kunci 3D-nya adalah adisipelit. Kepanjangannya ad itu untuk adsorpsi, I itu untuk infeksi, kemudian C sintesis dan replikasi, P itu untuk perakitan, lalu lit itu untuk litik atau listis. Seperti itu. Kemudian daur yang berikutnya adalah daur lisogenik. Nah, sebetulnya daur litik dengan daur lisogenik itu hampir mirip, jadi tahapannya masih sama. Jadi tahapannya yang pertama sama seperti daur litik, itu ada fase adsorpsi juga, kemudian ada fase infeksi, tapi sebelum masuk ke fase sintesis dan replikasi ada tahapan lainnya. Jadi kakak kasih nomor saja ya. Yang untuk daur lisogenik, tahapan pertama adsorpsi, kemudian infeksi. Nah, tahapan yang berikutnya kita sebut dengan fase penggabungan. Kenapa kita sebut fase penggabungan? Karena ternyata virus ini dia tidak hanya masuk DNA-nya ke dalam sini, ke dalam bakteri, tapi nanti DNA punya bakteri sama DNA punya virus akan menggabung, membentuk profag. Nah, saat ini bakterinya tuh belum sadar kalau dia sudah diserang sama virus. Biasanya jika pertahanan tubuh bakteri ini baik, maka virus tidak akan melakukan aksi yang berikutnya, tapi dia diam sampai merasa bahwa bakterinya itu sudah lemah, baru dia akan melakukan fase-fase yang berikutnya. Tapi sebelum masuk ke fase yang berikutnya, ternyata bakterinya tuh sempat membelah diri dulu. Jadi nanti terbentuk bakteri yang DNA-nya sudah mengandung DNA gabungan. Seperti tadi yang sudah kakak bilang, saat bakterinya mulai lemah, barulah virus ini akan mengambil alih DNA milik bakteri. Jadi tahapan berikutnya dari daur lisogenik adalah sintesis replikasi, perakitan, dan nanti ujung-ujungnya juga lisis. Nah, untuk tahapan daur lisogenik ini ada kunci 3D-nya juga. Kunci 3D-nya adalah adi gabung si pelit
Artinya ada fase adsorpsi juga, kemudian ada fase infeksi, lanjut ke sini ada fase penggabungan DNA antara virus sama bakteri yang kita sebut dengan profag. Kemudian kalau bakterinya sudah lemah dilanjutkan dengan fase sintesis, perakitan, dan juga litik. Seperti itu. Kakak review dulu ya. Yang tadi untuk daur litik kunci 3D-nya adalah adisi pelit. Yang pertama fase adsorpsi, hanya menempel, kemudian infeksi, DNA virusnya masuk, kemudian sintesis, DNA punya virus ini mengambil alih DNA punya bakteri, lalu perakitan dan juga lisis. Sedangkan daur lisogeniknya itu tahapannya sama, tapi ada tahapan yang berikutnya nih. Oh iya, kurang eneum. Ada fase penggabungan, kemudian ada fase pembelahan yang sebelah sini, baru nanti kesananya sama aja. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sekarang kakak lanjutkan lagi ya. Untuk materi berikutnya kita bahas tentang macam-macam virus. Nah, untuk macam virus ini dasar pengelompokannya ada banyak. Yang pertama, kita bedakan berdasarkan materi genetiknya. Nah, jika dibedakan berdasarkan materi genetiknya tadi sudah kita bahas ya, ada virus yang hanya punya DNA dan juga ada virus yang hanya punya RNA. Contoh virusnya nih, kalau yang memiliki DNA saja, itu contohnya ada virus papiloma, kemudian ada virus yang menyerang saluran pernafasan namanya adenovirus. Lalu ada virus yang menyerang kulit, itu biasanya herpes. Kemudian ada juga yang menyerang sel saraf, namanya virus Ebola. Dan sebetulnya ada lagi virus yang lain. Nah, kalau virus yang termasuk virus RNA, itu contohnya ada virus yang menyebabkan penyakit gondong. Nah, namanya paramyxovirus. Kemudian ada virus yang menyebabkan AIDS atau HIV atau retrovirus. Lalu ada juga virus yang menyebabkan flu, ini pasti sudah tahu lah ya, namanya influenza. Lalu ada juga virus yang menyerang hati atau hepatitis. Terus ada juga yang menyerang otot, yaitu polio. Ada kunci 3D-nya nih. Untuk virus yang menyerang DNA, kunci 3D-nya adalah PAHE. Nah, ini untuk yang virus DNA, kepanjangannya. Kalau yang PAHE itu berarti ada papilomavirus, tadi yang menyebabkan penyakit kutil, kemudian ada adenovirus, herpes, dan juga Ebola. Terus kalau untuk virus yang menyerang RNA, kunci 3D-nya adalah H. pylori polio. Kepanjangannya H untuk hepatitis, I untuk influenza, papa itu untuk paramyxovirus, lalu ROI itu RO-nya untuk retrovirus atau virus HIV, kemudian polio yang menyerang penyakit polio. Itu deh yang dibedakan berdasarkan materi genetiknya. Berikutnya, kalau dibedakan berdasarkan sel inang yang mereka tumpangi. Nah, ada 3 secara umum. Ada virus yang menyerang bakteri, tadi sudah kita bahas ya strukturnya seperti apa. Kemudian ada juga yang menyerang manusia, ada yang menyerang tumbuhan. Oh iya, satu lagi, ternyata ada juga yang menyerang hewan. Contohnya, kalau bakteri tadi yang sudah kita sebut ya, yang kita kenal dengan bakteriofag, artinya virus yang menyerang bakteri. Kemudian kalau virus yang menyerang manusia tadi ya sudah disebutkan di atas, yang DNA sama RNA itu secara umum menyerang manusia. Terus kalau yang menyerang tumbuhan ada virus TMV, dia yang menyerang tembakau. Kemudian ada CVPD, ini yang menyerang jeruk. Terus ada juga virus tungro, ini yang menyerang padi. Kemudian kalau virus yang bisa menyerang hewan, misalnya kayak NCD atau Newcastle disease, itu biasanya menyerang unggas. Kalian kenal juga dengan tetelo. Kemudian ada juga rabies. Nah, yang terakhir, jika virus ini kita bedakan berdasarkan kekuatannya atau virulensinya,
maka ada virus yang disebut dengan virus virulen sama virus non-virulen. Bedanya, kalau virus virulen itu biasanya saat reproduksinya itu dia menyebabkan dinding sel dari sel yang dia tumpangi itu pecah atau dia mengalami daur litik. Kalau yang non-virulen berarti dia tidak mengakibatkan dinding sel dari sel yang ditumpanginya pecah. Oke, yang berikutnya kita bahas macam virus juga, tapi berdasarkan ada tidaknya selaput tambahan. Nah, beberapa virus ada yang punya selaput tambahan ternyata. Selaput tambahannya biasanya disebut dengan envelope atau selaput lemak. Jadi, ada virus yang berenvelope, ada juga virus yang tidak berenvelope atau disebutnya virus telanjang. Biasanya selaputnya ini ada di bagian luar dari selubung protein atau yang tadi kita kenal dengan kapsid. Nah, biasanya bagian envelope ini ada dua lapis. Ada lapisan glikolipid sama bagian lipid yang double. Terus kalau untuk virus yang berenvelope itu contohnya adalah virus yang menyerang sistem imun tubuh kita, yaitu penyakit AIDS atau virusnya virus HIV ya. Oke. Berikutnya untuk virus yang telanjang itu biasanya menyerang bakteri atau tadi kita kenal juga dengan bakteriofag. Nah, ini untuk macam-macam virus. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kakak lanjutkan ke materi terakhir ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai peranan virus. Nah, untuk peranan virus ini seperti yang tadi sudah disebutkan sih ya sedikit di bagian atas. Jadi kalian pasti bisa mengelompokkan peranan virus itu ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Kalau yang menguntungkan pasti kalian pernah dengar istilah vaksin ya. Jadi vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Ada yang memang dilemahkan, ada juga yang dimatikan. Nah, tujuan tubuh manusia mendapatkan vaksin itu pasti untuk menghasilkan antibodi. Kemudian untuk virus yang merugikan itu biasanya yang menyebabkan penyakit, entah itu penyakitnya pada manusia, terus pada hewan, kemudian ada juga yang pada tumbuhan. Termasuk virus yang menyerang bakteri juga itu disebutnya merugikan karena membuat bakterinya jadi mati. Untuk virus yang menyerang manusia tadi ya sudah disebutkan di sebelah sana. Kemudian yang menyerang hewan biasanya ada tetelo, kemudian ada rabies. Kalau yang menyerang tumbuhan biasanya menyerang tembakau, jeruk, tomat juga bisa. Terus kalau menyerang bakteri tadi deh bakteriofag. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kakak review lagi ya sedikit. Tadi untuk macam virus, ini bisa dibedakan berdasarkan materi genetiknya, bisa DNA atau RNA, kemudian sel inang yang ditumpangi, atau ini kita kenal juga istilahnya dengan hospes. Ada yang menyerang bakteri, manusia, tumbuhan, hewan, dan juga dilihat dari kekuatan daya serang atau disebutnya virulensi. Ada yang menyebabkan dinding selnya pecah, ada juga yang tidak. Kemudian berdasarkan selaput tambahan atau envelope tadi, ada yang berenvelope, ada yang telanjang. Kemudian untuk peranan virusnya secara umum ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Oke deh, itu materi tentang virus. Ternyata mudah kan ya? Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kakak cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam belajar. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa buka website kami di bimbeltridaya.com. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi.